warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan memaparkan materi tentang pengobatan Melayu dan arsitektur Melayu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Natasha Indra dan teman saya Ita Agusti Anggraini dan teman saya Jamal Selamulia. Oke, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Ki. Bagi pengobatan Melayu, Melayu biasanya lebih kerasikan dari ramuan pengobatan obat, didoakan atau mantra, dan juga ada bentuk ritual. Menurut orang Melayu, obat digunakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyembuhkan penyakit berupa ramuan, atau doa atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh dukun. Tukang obat dalam masyarakat Melayu identik dengan ramuan, tanaman, obat, dan mantra. Oleh sebab itu, orang Melayu zaman dahulu selalu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai tempat menanam tanaman obat atau apotek hidup. Pengobatan orang Melayu. 1. Ramuan. Kumpulan bahan yang mana digunakan untuk membuat obat. 2. Mantra badukun. Merupakan suatu ritual pengobatan tradisional terhadap orang yang sakit parah. Ritual ini disampaikan dengan gaya penyajian mantra atau berbisik dan dengan teriakan dan dilaksanakan oleh dua orang, yaitu tuku dan pebayu atau pelayanan dukun dalam. 3. Ritual suatu pola tindakan yang telah ditetapkan untuk melengkapi bagian fase kehidupan dan menegaskan perayaan situasi tertentu dalam satu kelompok. Secara sakral, ritual dalam masyarakat Melayu cenderung mengarah pada prosesi pengobatan, menumbuh diri, dan menolak bala. Ritual dan upacara. 1. Jenis pengobatan Melayu Babalian. Untuk mengobati orang-orang yang sakit parah dan cara-cara pengobatan lain tidak berhasil mengobati penyakitnya. 2. Badeu. Upacara dengan dibantu dua orang bujang ketobung, seorang tukang ketawa, dan 4 orang pebayu. 3. Badikei. Dukun atau bambu memanggil roh gaib dengan nyanyian khusus dan menyanyikannya dalam keadaan selap. Syair yang dinyanyikan berbahasa Melayu logat suku hutan. 4. Balian. Upacara pengobatan menggunakan mantra. Pelaksanaan upacara ini dilakukan seorang dukun dibantu oleh tukang dendi atau pemain gebak, tukang bayu, tukang paining, dan biduan. 5. Kata belian berasal dari bebolian yang artinya membeli. Makna kata ini menggunakan fungsi utama ritual sebagai transaksi persembahan dan pengobatan spiritual. 6. Buang talam merupakan upacara yang ditujukan untuk memberi makan makhluk halus yang dipercaya telah mengganggu kesehatan pasien. 7. Wayang Bu. Wayang proses pengobatan ini kurang lebih sama seperti Badawe. Pengobatan terutama diarahkan kepada pengusiran roh jahat yang dianalisa mengganggu seseorang. 8. Mandoe. Dukun menyampaikan cerita ini dalam bentuk nyanyian yang diiringi alat bunyi-bunyian dan tarian. Arsitektur Melayu. Bangunan tradisional Melayu disebut dengan seni bina Melayu. Rumah bukan saja sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi lambang kesempurnaan hidup. Rumah merupakan ukuran apakah seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Orang yang tidak mempunyai rumah dianggap tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak dan istri. Rumah tradisional Melayu yang identik dengan rumah panggung berbahan kayu memiliki kearifan lokal yang adaptif serta menyesuaikan dengan iklim dan lingkungan sekitarnya. Menurut Yuan 1987, banyaknya bukaan udara atau ventilasi merupakan salah satu bentuk desain yang adaptif terhadap iklim. Interior ruangan dalamnya minim partisi, peninggian elevasi rumah atau bentuk panggung untuk melancarkan ventilasi, penggunaan bahan bangunan yang tidak menyerap panas, hingga orientasi rumah barat sampai timur yang meredukasi sinar matahari langsung. Tipologi bangunan Melayu. Tipologi rumah tradisional Melayu adalah rumah panggung atau berkolong dan memiliki tiang-tiang tinggi menurut Mudra 2004. Ruangan pada rumah Melayu memiliki nama dan fungsi. Tiap-tiap daerah juga memiliki penamaan yang berbeda, akan tetapi fungsinya masih sama.
Rumah Melayu diberi penamaan berdasarkan bentuk atap. Sebutan lain adalah berdasarkan bentuk atap dan kemiringan atap, berdasarkan pada posisi rumah terhadap jalan raya, serta sebutan berdasarkan bentuk bumbungan atap. Sedangkan secara umum, Firzal 2015 mengatakan untuk mengidentifikasi rumah Melayu terdapat 3 ciri fisik di dalam cara konstruksinya, yaitu fakta bahwa rumah tersebut berbentuk panggung, bentuk atap lana, dan finishing atap dengan gable finials. Kasim 2017 mengatakan atap rumah Melayu secara tradisional tidak hanya mencerminkan asal-usul penghuninya, tetapi juga status sosial dan keuangan mereka. Arsitektur Melayu, bangunan tradisional Melayu disebut dengan seni bina Melayu. Rumah bukan saja sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi lambang kesempurnaan hidup. Rumah merupakan ukuran apakah seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Orang yang tidak mempunyai rumah dianggap tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak dan istri. Rumah tradisional Melayu yang identik dengan rumah panggung berbahan kayu memiliki kearifan lokal yang adaptif serta menyesuaikan dengan iklim dan lingkungan sekitarnya. Menurut Yuan 1987, banyaknya bukaan udara atau ventilasi merupakan salah satu bentuk desain yang adaptif terhadap iklim. Interior ruangan dalamnya minim partisi, peninggian elevasi rumah atau bentuk panggung untuk melancarkan ventilasi, penggunaan bahan bangunan yang tidak menyerap panas, hingga orientasi rumah barat sampai timur yang meredukasi sinar matahari langsung. Tipologi bangunan Melayu. Tipologi rumah tradisional Melayu adalah rumah panggung atau berkolong dan memiliki tiang-tiang tinggi menurut Mudra 2004. Ruangan pada rumah Melayu memiliki nama dan fungsi. Tiap-tiap daerah juga memiliki penamaan yang berbeda, akan tetapi fungsinya masih sama. Rumah Melayu diberi penamaan berdasarkan bentuk atap. Sebutan lain adalah berdasarkan bentuk atap dan kemiringan atap, berdasarkan pada posisi rumah terhadap jalan raya, serta sebutan berdasarkan bentuk bumbungan atap. Sedangkan secara umum, Firzal 2015 mengatakan untuk mengidentifikasi rumah Melayu terdapat 3 ciri fisik di dalam cara konstruksinya, yaitu fakta bahwa rumah tersebut berbentuk panggung, bentuk atap lana, dan finishing atap dengan gable finials. Kasim 2017 mengatakan atap rumah Melayu secara tradisional tidak hanya mencerminkan asal-usul penghuninya, tetapi juga status sosial dan keuangan mereka. Ornamen bangunan Melayu. Rumah Melayu memiliki ornamen dan ragam hias yang kaya, bentukan ukiran dan yang sangat indah. Motif-motif yang tidak hanya sebatas ukiran, namun memiliki filosofi dan makna yang dalam. Ciri unik lainnya dari rumah tradisional adalah ornamen ukiran kayu, yang kebanyakan terinspirasi oleh interpretasi flora dan fauna lokal. Bentuk yang indah dan diukir dengan tangan yang terampil. Masing-masing motif ornamen ukiran memiliki simbolis tersendiri, makna dan nilai yang telah diturunkan oleh generasi ke generasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah praktek pengobatan Melayu Islam telah menjadikan Islam sebagai platform atau framework dalam melihat sesuatu. Sehingga unsur-unsur doa, ketawakalan, dan kaidah yang digunakannya sangat penting dan signifikan dalam usaha mengamalkan pengobatan tersebut. Usaha ke arah tersebut yaitu bisa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pandangan dunia aktif. Walau tak dipungkiri, ternyata masih bisa ditemukan adanya unsur-unsur nilai lama, tapi bukan berarti unsur lama itu menjadi mainstream. Selanjutnya, penggunaan bahan obat-obatan yang ada di tanah Nusantara juga akhirnya menghasilkan suatu racikan atau ramuan yang unik dan berbeda, tetapi dilihat dari khasiat dan manfaatnya setara dengan ramuan obat-obatan dari luar kawasan Nusantara. Yang dilakukan lagi inilah yang menjadi sumbangan kepada dunia. Dalam budaya Melayu, seni pembangunan rumah tradisional juga disebut dengan istilah seni bina. Bagi masyarakat Melayu, ungkapan rumah tradisional adalah cahaya hidup di bumi, tempat beradat keturunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu hutang orang tua kepada anak. Rumah memiliki arti yang sangat penting karena bukan saja tempat sebagai tempat tinggal di mana kegiatan kehidupan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga menjadi lambang kesempurnaan hidup. Secara fungsi, bangunan tradisional Melayu merupakan suatu bangunan yang utuh. Dapat dijadikan tempat kediaman keluarga, tempat bermusyawarah, tempat beradat keturunan, tempat berlindung siapa saja yang memeluk. Dari kelompok 10 tentang arsitektur dan pengobatan Melayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.